Pak Tani ini kepanjangannya adalah strategi pemenuhan pupuk dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong memiliki lahan yang sebenarnya sangat menjanjikan untuk pengembangan sektor pertanian. Namun pada umumnya keluhan-keluhan dari kelompok tanah itu terkait dengan keterbatasan pupuk, terutama pupuk subsidi. Dari persoalan itu kemudian kita coba diskusikan di kantor sebagai instansi yang membidangi teknis pertanian. Kita coba diskusi untuk solusi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menjawab permasalahan yang disampaikan oleh para petani. Karena memang kuota terkait dengan pupuk subsidi itu terbatas, sehingga kita mencoba untuk melakukan strategi lain dengan mengembangkan pupuk organik, memanfaatkan potensi yang ada di sekitar petani sendiri. Nah, itu yang kemudian kita coba tawarkan sebagai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alternatif. Yang pasti untuk jangka pendek itu kita bagaimana mempersiapkan petani dengan kegiatan-kegiatan BIMTEK. Bagaimana mengolah pupuk organik itu dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekitar. Nah, itu salah satu tujuan jangka pendek. Kemudian tentu kita juga melihat unit-unit pengolahan pupuk organik yang ada di kelompok-kelompok tani. Kira-kira apa yang perlu dilakukan intervensi untuk mengembangkan, sehingga ketika petani itu dilatih, mereka siap untuk mengolah lewat unit-unit pengolahan pupuk organik. Diharapkan itu bisa memberikan produk pupuk organik dan bisa membantu untuk mengatasi persoalan yang selama ini menjadi diskusi di tengah-tengah kelompok tani kita terkait dengan pupuk subsidi itu. Nah, untuk jangka menengah memang kita akan berupaya bagaimana meningkatkan kapasitas produksi pupuk organik yang ada di unit-unit pengolahan pupuk organik di masyarakat atau di kelompok-kelompok tani itu. Jangka menengah yang lain yang harus kita persiapkan itu adalah bagaimana kita melakukan semacam uji lapangan terhadap hasil dari produksi pupuk organik yang dilakukan di unit-unit pengolahan pupuk organik itu. Apakah dengan pupuk organik ini bisa memberikan jaminan kepada petani bahwa hasil pupuk organik ini ternyata produksinya tidak kalah dengan pupuk-pupuk kimia, pupuk pabrikan lah. Nah, harapan kita kan ke depan itu orang akan lebih suka untuk memanfaatkan, katakanlah untuk horti ya, sayuran. Orang akan lebih senang memanfaatkan atau mengkonsumsi sayuran dari organik. Nah, ini yang mungkin ke depan kita coba untuk diskusi sehingga paling tidak di jangka menengah kita bisa menemukan formula yang cocok untuk pupuk organik ini lalu dipatenkan sehingga bisa memberikan keyakinan kepada petani bahwa pupuk organik yang dihasilkan oleh unit-unit pengolahan pupuk organik ini tidak kalah dengan pupuk kimia atau pupuk pabrikan. Nah, untuk jangka panjang itu memang harus ada semacam payung hukum. Jadi ada regulasi yang kita siapkan, kita diskusikan dengan semua pihak, semua stakeholder, lalu bagaimana kita mengusulkan sehingga ada semacam payung hukum, regulasi, entah nanti itu SK Bupati atau peraturan daerah yang bisa menjaga sehingga pupuk organik yang dihasilkan oleh kelompok tani itu bisa berlangsung karena ada dasar hukumnya. Dan mimpi kita itu adalah bahwa Kabupaten Sorong itu akan menjadi lumbung pangan buat Provinsi Papua Barat Daya. Sebelum pakai pupuk organik, panennya kayak nggak karuan gitulah. Tapi setelah
ada pupuk organik. Mulai sekarang ini alhamdulillah ada perbedaan peningkatan daripada yang pakai pupuk kimia. Ya, saya setelah sudah pakai pupuk organik dibandingkan dengan kimia yang bersubsidi, agak seimbang perbandingannya hasilnya. Karena mengurangi, kalau pupuk organik juga mengurangi obat-obat kimia, jadi agak murah sedikit, juga panenannya nggak mengandung racun.